Di sini ada 3 prinsip yang akan dinilai kemitraan. Jadi kita dengan sesama coaching itu tidak boleh saling menggurui, tidak boleh menganggap yang lebih di bawah kita, gitu ya. Tapi setara, gitu ya. Atau istilahnya kita menganggap beliau itu adalah orang yang memiliki potensi yang banyak yang harus kita gali, sehingga kemitraan ya kalau coaching. Kemudian proses kreatif, di mana nanti kan harus mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi, kemudian percakapan harus 2 arah, yang harusnya sebaiknya lebih banyak bicaranya adalah kalian, ya. Kemudian Pak Firman berarti mendengarkan, biasa ya, mendengarkan, mengeluarkan pertanyaan, merangkum, atau mempertegas dari apa ya ide-ide yang dikeluarkan atau potensi-potensi di depan kalian. Kemudian memaksimalkan potensi yang ada, yang mana di sini Pak Firman harus menggali nih kira-kira idenya ini atau permasalahannya bisa diselesaikan tidak, idenya bisa dilaksanakan tidak, dan bagaimana tindak lanjut dari langkah-langkah konkret yang nanti akan dilakukan sebagai solusi atau masukan-masukan dari hal apa yang jadi masalahnya dalam ya. Itu nanti nilainya, kalau nilai semua kriterianya ada 8 kriteria, nilainya 4. Nilainya ada 1 sampai 4. Nah, yang pertama nanti supervisi, mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi. Jadi nanti kan pasti akan mengalami ini mengingatkan tujuan pembelajarannya apa ya, kemudian apa yang mau disapainya dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh kalian. Kemudian kan waktu Pak itu ada yang menanyakan Bapak mau ke area yang mana ya, aspek yang mana dikembangkan. Nah itu bagaimana, apakah dalam pelaksanaan nantinya itu tercapai atau bagaimana gitu ya. Itu juga ada nilai kemudian masih ya. Kemudian pas supervisi hal itu tercapai tidak ya, area yang mana. Kemudian nah di sini dia lebih kepada mengajarnya seperti apa, gitu ya. Kemudian menanyakan apakah area-area yang mau dikembangkannya itu bisa mengembangkan kompetensi dari anaknya atau maupun dari ayahnya sendiri, gitu ya. Kemudian apa yang sebenarnya hasil dari supervisi yang sudah dilaksanakan kemarin. Jadi apa yang sudah hasilnya tercapai, apa yang masih perlu ditingkatkan lagi, itu yang dari semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 poin Pak, nilai maksimalnya adalah 4. Yang bertanya, kalau yang bertanya Pak, silakan, saya hanya menyimak dan menilai saja. Masuk saja ya Bu? Ya, masuk saja. Assalamualaikum Pak Dian. Gimana nih kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah ya. Nah, kemarin terkait supervisi kita kan sudah observasi dan juga sudah melaksanakan apa yang kalian laksanakan di Bogor. Nah, sekarang sesinya yaitu sesi pasca observasi. Di sesi pasca observasi ini mungkin ada beberapa hal yang akan ditanyakan terkait dengan yang sudah dilaksanakan oleh kalian. Nah, diantaranya yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran di kelas pada waktu minggu kemarin? Ya, untuk perasaannya yang pasti lega ya Pak, karena udah sudah terlaksana itu proses supervisi pembelajarannya. Kemudian dari itu dari dilihat dari siswanya juga, alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik saat pembelajaran, bisa fokus dalam pembelajarannya juga. Itu yang membuat saya semakin semangat lagi mungkin nanti untuk untuk mencoba atau untuk menggali potensi anak juga, untuk mencoba memberikan menggunakan mungkin model pembelajaran yang lain agar membuat siswa semakin mencintai matematika. Nah, kemarin kan sebelum praobservasi kita menanyakan tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran, setelah itu melihat juga pelaksanaannya. Menurut kalian
dari langkah-langkah yang kalian utarakan kemarin itu apakah sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran sendiri mungkin saya sebutkan lagi ya. Yang pertamanya itu yaitu memahami peserta didik dapat memahami perbandingan berbalik nilai dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran menggunakan PBL, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan benar. Nah, setelah saya melakukan pembelajaran yang waktu kemarin, saya lihat alhamdulillah sudah memenuhi dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama tadi yaitu memahami perbandingan berbalik nilai. Saya sudah melihat ketika anak mengajarkan soal, dia sudah bisa memahami perbandingan senilai karena di perbandingan berbalik nilai, dan bisa membedakannya karena di perbandingan itu ada dua, ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Siswa alhamdulillah sudah bisa membedakan antara kedua perbandingan tersebut. Lalu ketika menyelesaikan masalah yang sehari-harinya, dia juga yang kontekstualnya juga alhamdulillah siswa bisa memahami dengan baik. Oke Pak, baik kalian. Jadi kalau tercapaian untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah ya. Nah sekarang sejauh mana ketercapaian dalam pengembangan pembelajaran yang pada waktu itu keaktifan murid, terus menumbuhkan pemahaman kreativitas murid, sejauh mana ketercapaian yang sudah dilaksanakan pembelajaran? Saatnya jam terbang dimulai. Dari tahap pembelajaran itu dikelompokkan It's time to begin the front list. dalam setiap kelompoknya juga aktif dalam pembelajarannya, aktif, tidak ada tidak diam, tidak menunggu jawaban dari teman. Saya lihat alhamdulillah untuk tercapainya itu sudah baik. Kemudian Atau pengembangan keaktifan pembelajaran? untuk keaktifannya, kalau dilihat dari keaktifannya masih cukup lah, karena masih ada yang hanya diam aja, karena yang pasif dari beberapa kelompok itu pasti ada yang main kelas itu ada apa, kalau untuk yang pasif pasti ada. Nah itu mungkin saya tercapainya Barusan saya simak, jadi untuk pencapaian pengembangan pembelajaran sudah mulai terlihat. Juga ada beberapa kendala yang barusan ada di antara siswa yang masih. Nah, dari setiap kendala yang sudah dilaksanakan pembelajaran di kelas barusan, nah seperti apa kendala-kendala untuk mencari solusinya? dari kendala-kendala yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin ini harusnya bagian yang ketiga ya. Kendalanya